Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persebaya kenalkan Gali dan Ovan bertahan. Persebaya Surabaya secara resmi memperkenalkan Gali Freitas sebagai pemain baru pada Minggu 22 Juni. Pada saat yang bersamaan, manajemen klub berjuluk Bajul Ijo tersebut memastikan Octavianus Fernando bertahan di tim ini. Gali da Costa Freitas wis tekorek, siap latihan perdana besok Senin di GPT. Bunyi pernyataan resmi Persebaya. Octavianus Fernando juga akan terus berjuang bersama Persebaya, imbu manajemen Bajul Ijo. Gali Freitas dan Octavianus Fernando sama-sama pernah memperkuat PSIS Semarang. Gali yang berasal dari Timor Leste menjadi amunisi baru Persebaya untuk Liga 1 musim depan. Sedangkan Octavianus Fernando merupakan pemain senior sekaligus satu-satunya pemain yang bertahan dari skuad Persebaya ketika juara Liga 2 2017. Arema sepakat datangkan 4 pemain asing Brazil. Manajemen Arema sepakat datangkan 4 pemain asing asal Brazil untuk melengkapi kuota di Liga 1 musim depan. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan mereka akan segera terbang ke Indonesia dalam waktu dekat. Saat ini Arema memang sudah punya 5 pemain asing yang kontraknya telah diperpanjang. Ada Julian Guevara, Lucas Frigeri, Thales Lira, Dalberto Luanbelo, dan Pablo Oliveira. Sayangnya Pablo belum bisa didaftarkan mengingat masih pemulihan cedera lutut karena butuh waktu 8 bulan lamanya. Dan Arema juga butuh 8 pemain asing sesuai regulasi. Arema mencari 4 pemain asing tambahan untuk mengarungi musim yang baru. Kedatangan 4 pemain asing anyar itu membuat Arema makin kental dengan aroma samba. Yusrina menambahkan pihaknya memang sengaja membangun Latin Connection. Seluruh pemain asing Arema untuk Liga 1 musim depan memang berasal dari negara Amerika Latin. 7 diantaranya merupakan pemain Brazil dan 1 lagi Kolombia. Igor Jesus dulu hampir gabung Arema, kini bersinar di Piala Dunia Klub. Di tahun 2022, Igor Jesus dirumorkan bergabung ke Arema FC untuk menggantikan posisi Abel Kamara. Namun Igor Jesus yang saat ini bermain untuk klub Uni Emirat Arab, Sabah Al Ahly, tidak jadi bergabung ke Arema karena Arema lebih memilih mendatangkan Gustavo Almeida. Di Juli 2024, Igor Jesus bergabung dengan klub Brazil Botafogo. Igor Jesus berhasil mencetak 24 gol dan 5 assist dari 44 pertandingan di tahun 2024. Dengan statistik yang cukup bagus ini, membuat Igor Jesus dipanggil ke timnas Brazil dan juga sempat mencetak gol untuk Brazil di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Igor Jesus di klub World Cup 2025 cetak 1 gol saat Botafogo mengalahkan Seattle Sounders 2-1 dan terpilih menjadi Man of the Match. Kemudian cetak gol sematawayang Botafogo saat berhasil mengalahkan PSG dan terpilih menjadi Man of the Match di laga tersebut. Rekrutan baru Persebaya, Milos, udah jadi bonek sejak 2018. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Milos Hrajkovic, mungkin baru akan merasakan atmosfer di Liga Indonesia. Namun perjalanan karirnya cukup mengesankan. Sebelumnya ia memiliki pengalaman bermain di liga-liga Asia seperti Liga Korea Selatan hingga Liga Malaysia. Dalam pengalamannya di Liga Malaysia, ia pernah berhadapan langsung dengan Persebaya saat masih memperkuat Sarawak FA. Dalam pengalamannya di Liga Malaysia itu, ia pernah berhadapan langsung dengan Persebaya ketika pertandingan persahabatan. Pertandingan tersebut memberikan Milos wawasan tentang kekuatan dan karakter Persebaya. Bahkan Milos sudah memiliki jersey Persebaya, yakni jersey Preseason 2018. Ya, kala itu ia bertukar jersey dengan bek lokal Persebaya, Andri Mulyadi. Artinya, Milos sudah jadi bonek sejak lama. Tak hanya itu, Milos juga memiliki catatan bermain untuk tim nasional Montenegro. Pengalaman internasionalnya di level yang lebih tinggi menjadi modal berharga saat ia bergabung dengan Persebaya nantinya. Wow, Nathan Joaon ingin main buat Persebaya. Salah satu rumor transfer yang menyita perhatian adalah kemungkinan bergabungnya Nathan Joaon ke Persebaya Surabaya.
Bek kiri naturalisasi asal Belanda ini baru saja mengakhiri kontraknya bersama Swansea City dan sedang mencari pelabuhan baru. Nathan pernah menyampaikan bahwa jika bermain di Indonesia, klub yang ingin ia bela adalah Persebaya. Hal tersebut membuat spekulasi kepindahannya ke Surabaya semakin menguat di kalangan supporter. Apalagi agen dari Nathan sendiri menawarkan Nathan kepada Persebaya. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari manajemen. Sumber internal menyebut bahwa rumor tersebut masih bersifat spekulatif. Meskipun demikian, nama Nathan tetap menjadi perbincangan utama di forum bonek. Banyak yang menilai karakter permainannya sangat cocok untuk skema pressing modern ala pelatih Eduardo Perez. Persib Bandung resmikan Hamra Hehanusa. Persib Bandung meresmikan perekrutan Alhamra Hehanusa. Mantan stopper Persik Kediri tersebut diumumkan klub melalui cara yang unik. Pada Minggu 22 Juni, Persib menggelar kegiatan Trophy Tour di Summarecom Mall Bandung, Kota Bandung. Di sela-sela kegiatan, para bobotoh yang hadir di acara ini terkejut dengan pengumuman pemain baru untuk musim depan. Panitia mendadak menyimpan standing banner berukuran 1 per 1 dengan ditutup kain. Tepat pada pukul 17.30, sosok yang berada di balik standing banner itu lalu diungkap sambil menayangkan video perekrutan Hamra di Videotron. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan menyebut bahwa perekrutan ini menjadi bagian dari proyek regenerasi tim karena usianya juga baru menginjak 26 tahun. Persib Bandung borong pemain, Dewangga merapat. Persib Bandung menjadi salah satu klub paling aktif dalam bursa transfer kali ini. Persib Bandung menunjukkan ambisi besar dengan investasi yang fantastis. Total 4 pemain dikabarkan akan segera bergabung dengan skuad Maung Bandung musim depan. Nilai investasi yang dikeluarkan mencapai angka yang mencengangkan. Manajemen Persib Bandung tidak main-main dalam membangun tim impian. Strategi jangka panjang klub terlihat jelas dari rekrutan berkualitas tinggi. Pertama, Alfreda Dewangga dirumorkan akan segera bergabung. Dewangga memiliki nilai pasar 4,7 miliar rupiah, dirumorkan akan segera datang. Gelandang berbakat ini dianggap cocok dengan sistem permainan di tim Persib. Tom Haye minta gaji 150 juta per pekan di Persija. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dirumorkan memasang nilai gaji hingga 150 juta per pekan jika Persija Jakarta inginkan jasanya. Jumlah tersebut tergolong cukup masuk akal mengingat penghasilan Tom Haye selama berkarir di Liga Belanda terbilang lumayan besar. 4 pemain naturalisasi timnas Indonesia dipastikan belum memiliki klub setelah mereka bermain di kualifikasi Piala Dunia Juni ini. Persija Jakarta menjadi klub terdepan yang katanya menaruh minat terhadap Tom Haye. Co-host YouTube The Haye Way yaitu Neil Peterson mengungkapkan bahwa Tom Haye tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karir di Indonesia. Arthur Irawan ungkap alasan kontrak OKS di Persik. Presiden Persik Kediri Arthur Irawan mengatakan penunjukan Ong Kim Sui sebagai pelatih kepala di Liga 1 musim depan tentu karena memiliki karakter leader yang kuat. Bagi Arthur sangat beralasan menunjuk pelatih asal Malaysia itu untuk menakodai Persik Kediri selanjutnya. Seperti diketahui, OKS bukan nama asing di kancah sepak bola Asia Tenggara. Ia dikenal memiliki rekam jejak yang mumpuni, terutama dalam mengembangkan pemain muda dan membangun tim yang solid. Pengalamannya menukangi berbagai level tim nasional Malaysia, mulai dari U23 hingga senior, serta kesuksesannya bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia dan Persis Solo menjadi bukti kapabilitasnya. Soal penunjukan Kim Ong, itu sebelumnya saya sudah pernah bertemu dengannya beberapa kali. Kita sangat suka visi dan misinya dia, dan itu sejalan dengan Persik Kediri. Karakter dan attitude-nya juga bagus dan sangat disiplin, dan dia adalah pelatih yang sangat kreatif dan sosok seperti itulah yang kita butuhkan di Persik, kata Arthur Irawan. Persebaya mendadak lepas Flavio Silva. Kabar mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya jelang persiapan Liga 1 Indonesia.
striker asing yang dalam musim lalu, Flavio Silva, dirumorkan tidak lagi menjadi bagian dari skuad racikan pelatih Eduardo Perez. Rumor ini mencuat usai absennya Flavio dalam sesi latihan perdana Persebaya yang digelar di lapangan ABC Komplek Gelora Bung Tomo. Ketidakhadirannya langsung memicu spekulasi di kalangan bonek yang selama ini mengikuti perkembangan tim dengan antusias. Informasi ini pertama kali mencuat dari akun Instagram fanbase @persebaya_fans27. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut Flavio tengah disiapkan untuk dilepas ke Liga Angola di Afrika dan posisinya bakal digantikan oleh pemain asing yang baru.